Ya, terima kasih masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Tentunya malam hari ini kita masih hangat-hangatnya diskusi dengan sejumlah narasumber di studio. Bang Ali, Bang Rifki, udah Ferry, lalu Bang Domingus dan juga Mas Adi yang tergabung via Zoom. Kita sambil menunggu tersambung dengan Bang Idam Holik, Komisioner KPU RI yang sedang dalam perjalanan di pesawat akan landing di Bali. Nanti kita juga akan bergabung begitu, menanyakan apa yang dikonfirmasi oleh tadi Bang Rifki dan juga Bang Ngabalin. Tapi saya akan ke Bang Dominus lagi, Bang Dom. Artinya keadilan seperti apa yang diharapkan oleh Partai Prima begitu? Kalau tadi Mas Adi mengatakan bahwasanya ini jalan terus saja begitu, Ya, tahapannya. pada intinya tadi ya yang sudah kami sampaikan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh KPU dan itu juga kami ingin supaya makanya kami sangat mengapresiasi misalnya dari Ferry yang meluaskan ya, framing ini tidak hanya sekedar pada soal penundaan pemilu tapi juga ada persoalan dengan penyelenggaranya yang memang harus juga mendapatkan perhatian gitu. Kita tidak hanya melihat ini tapi juga melihat lebih luas masalahnya. Jadi yang menjadi persoalan atau yang menjadi concern kita juga selama ini bahkan sejak kita dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU itu adalah penyelenggaranya ini. Kecurangan-kecurangan dilakukan ini. Kita sudah lama mengkampanyekan soal audit KPU. Buka sipolnya pada masyarakat sehingga atau tim independen melakukan audit sehingga menjadi jelas ini benar nggak ini penyelenggaraan selama ini, apakah benar Prima ini benar-benar tidak lolos, tidak memenuhi syarat, ataukah seperti apa, partai yang lain bagaimana, itu biar semuanya menjadi jelas. Karena apa? Karena kami paham juga konstitusi tentang 5 tahun sekali itu, tetapi kan konstitusi itu Pasal 22E ayat 1 itu kan jelas di situ. Pemilu diselenggarakan secara dengan azas. Ya dengan azas ya. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam waktu sekian, 5 tahun sekali. Jadi itu satu tarikan napas bagi kami. Itu bukan cuma 5 tahun sekalinya, tapi langsung umur bebas, jujur, adil itu pun menjadi bagian dari konstitusi. Jadi kalau misalnya KPU melakukan pelanggaran-pelanggaran, itu juga pelanggaran konstitusi. Gitu. Jadi itu juga harus menjadi perhatian kita di situ. Itu satu tarikan napas. Tidak bisa ada yang lebih penting dari satu dari yang lain. Gitu. Jadi ini harus menjadi perhatian kita bersama di situ. Makanya ini penting sekali teman-teman dari Komisi 2 untuk juga memang memberi perhatian terhadap masalah itu. Baik, saya sebelum akan ke Ferry, saya akan ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, tanggapan yang mungkin tadi disampaikan oleh Bang Ngabalin, Bang Rifki dan juga baru saja Bang Domingus. Mas Adi. Ya, kalau saya sebenarnya lebih setuju dengan pernyataan Prof. Mahfud MD bahwa putusan dari itu samar dan nggak perlu dieksekusi karena bukan kewenangan dari pengadilan negeri yang memerintahkan KPU untuk menghentikan semua tahapan dan proses-proses yang sudah dilakukan. Kan itu sebenarnya Mas, makanya sebenarnya udah Ferry sudah betul. Kalau kita melihat representasi dari teman-teman istana kan statement-statementnya beda-beda. Ada yang mengamini dan menghormati gitu ya, ada yang menolak mentah-mentah. Dan Pak Mahfud salah satu orang yang menurut saya cukup keras ya, memberikan statement-statement bahkan ada dugaan bahwa semua ini ada penunggang besar yang sebenarnya mencoba untuk melakukan gerakan-gerakan dan manuver politik yang mencoba untuk menggagalkan proses demokrasi 5 tahunan. Nah bagi saya Mas Jaya pada prinsipnya the end of the day-nya ini proses hukumnya terus lanjut. Saya bayangkan kalau betul ini dilakukan terjadi penundaan pemilu di 2024 atas nama konstitusi apapun, yang saya bayangkan adalah kekosongan kekuasaan itu. 1 Oktober itu adalah di mana semua anggota dewan itu harus berakhir masa jabatan politiknya. Nggak ada undang-undang yang mengatakan ada PLT anggota dewan yang jumlahnya 575. Ada sekitar kurang lebih 2.300 DPRD provinsi juga berakhir masa jabatannya. Ada 12.735 DPRD kabupaten dan berakhir masa jabatannya. Jabatannya di 2024. Kalau pemilu ditunda menjadi 2025, siapa yang jadi presiden? Siapa yang kemudian jadi anggota dewan? Itu yang saya sebut. Ngeri betul kalau semua orang bermunculan di berbagai tempat, ngaku-ngaku presiden, ngaku anggota dewan, apa yang kemudian akan terjadi? Ini yang mestinya dipahami secara jernih. Jadi sekalipun soal isu penundaan pemilu, anggaplah ini dalam tanda kutip kecelakaan sebuah keputusan, tapi ingat kekosongan politik itu di 2024 potensial terjadi. Tidak ada klausul yang menyebutkan
Presiden bisa diperpanjang masa jabatannya setahun, anggota dewan diperpanjang masa jabatannya setahun dengan cara apapun. Sekalipun itu adalah keputusan konstitusi yang menurut saya konstitusi juga jangan dilepaskan dalam konteks demokrasi, di mana siklus kepemimpinan kita itu 5 tahun sekali, bukan 6 tahun sekali, apalagi 7 tahun sekali. Ini yang saya kira memang bagi saya Pak Mahfud itu ngomong bukan lahir dalam ruang hampa. Apapun judulnya Pak Mahfud itu orang dalam, bukan aktivis yang nggak ngerti apa-apa, pasti Oke, punya preferensi yang paham betul. Jadi jangan disanggah mentah-mentah juga Pak Mahfud dianggap sebagai mungkin cari panggung, cari perhatian. Saya kira Pak Mahfud sudah melampaui itu semua. baik. Ya, harus Ini, dibuka ini secara ada terang. kekuatan yang mencoba bagaimana cek ombak itu sebenarnya betul dan nyata gitu, entah Betul. melalui instrumen apapun. Oke. Yang saya sebut sebagai mirip hantu gitu ya. Kita bilang tidak ada tapi ada, kita meyakini itu ada tapi sulit untuk membuktikannya. Oke, baik. Sebenarnya yang terjadi sampai hari ini, Mas Jaya. Baik, saya akan langsung ke Uda Ferry. Uda Ferry, seperti hantu tadi kata Mas Adi. Ya, sebenarnya kan banyak ya bukti-bukti yang tersaji dan itu terangkai dengan baik. Bukti yang mana ini Uda? Ya, pernyataan para menteri, ketua partai, koalisi dan segala macamnya itu yang berkaitan dengan penundaan. Bahkan ada pergerakan hingga kepala desa kan begitu ya. Nah, yang saya merasa penting diurai soal isu konstitusional tadi. Memang di dalam sistem presidensial memang tidak dikenal kekosongan jabatan presiden. Jadi itu kalau presiden dan wakil presiden mangkat, kalau presiden mangkat ada wakil presiden jadi presiden. Ya. Kalau kedua-duanya berhalangan tetap mangkat misalnya ya akan ada triumvirat. Kalau kemudian dalam waktu tertentu 30 hari kalau saya tidak salah, nanti akan ada proses di MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden. Jadi semua diisi, tidak ada kekosongan jabatan. Oleh karena itu, karena proses mengisi jabatan itu adalah pemilu, tidak boleh ditunda. Harus tepat waktu, tidak sedetik pun. Khusus untuk jabatan presiden, boleh kemudian diperpanjang. Apalagi 2 tahun 4 bulan 7 hari. Jadi ini pasti sudah menyalahi konsep konstitusional. Nah tadi ada poin penting dari Mas Refki soal fairness, melihat sisi istana dan lain-lain. Kalau kita mau melihat kasus ini secara fair ya, kita bisa mengungkapnya kenapa pengadilan tidak taat pada perma begitu ya. Ya. Itu kan Peraturan nyata MA. itu, tidak bohong-bohong ketidaktaatan itu. Kalau dalam penelitian saya dan teman-teman Mas Refki, ada 17 perkara yang sama perbuatan melanggar hukum ya dari 2019 itu dinyatakan tidak dapat diterima. Yang lainnya dialihkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertanyaan pentingnya, kenapa hanya dalam perkara ini dilanjutkan sidang? Kenapa dalam perkara ini kemudian diputuskan? Bolehkah kemudian publik membangun asumsi dan logikanya sendiri bahwa bukan tidak mungkin Partai Prima ada hiu yang ditumpangi ikan-ikan yang punya kepentingan? Boleh nggak kami tidak melihat ini bukan tidak ada sesuatu di baliknya? Kenapa kemudian teman-teman DPR tidak memanggil KPU yang tidak memberikan akses Partai Prima dan lain-lainnya terhadap sipol? Ya. Bahkan kenapa Bawaslu tidak mengkritik KPU ketika mereka sendiri sebagai penyelenggara yang mengawasi kinerja KPU tidak bisa mengakses sipol? Apa sebabnya KPU tidak berani membuka sipol, audit sipol? Bukankah dengan dibukanya audit kita tahu Prima ini partai pembohong atau tidak? Atau jangan-jangan KPU-nya pembohong besar? Kenapa KPU yang memiliki, apa salahnya, apa yang sedang disembunyikan? Kalau dilihat fakta-fakta, saya yakin sedang terjadi pembusukan di KPU. Apakah kemudian kalau ditemukan KPU yang melanggar, lalu akan kacau pemilu kita? Tidak. Undang-Undang 7 2017 sudah menjamin kalau ada penyelenggara yang curang, yang melanggar etika, mereka bisa diberhentikan, pemilu kita tidak terganggu. Apakah kemudian Partai Prima kasusnya bisa diselesaikan? Sangat bisa. Oke. Orang Partai Umat saja dengan mediasi selesai. Nah. Dikasih waktu 4 hari, ya 3 hari lebih kalau saya tidak salah. Yang ini dikasih 1 kali 24 jam. Padahal masalahnya lebih banyak. Ya. Jadi ada problematika yang kemudian kita lihat secara fair tadi. Agar kemudian kita tidak hanya menuduh Partai Prima, tidak menuduh hanya istana, tidak juga menuduh KPU. Ini ada jalannya. Baik. Yang lucu itu saya melihat
permasalahannya adalah hak keperdataan Partai Prima. Tadi saya setuju. Selesaikan hak keperdataannya. Semua mau ikut pemilu kok dan dijamin oleh konstitusi kita. Hebatnya tiba-tiba pengadilan dari hukum perdata meloncat ke hukum publik. Di mana ceritanya itu? Oleh karena itu ini terang benerang. Kalau sudah terang benerang ada konsekuensi. Ada azas hukum yang dipakai, ada norma hukum yang dipakai. Oleh karena itu saya katakan norma hukumnya harus dianggap batal demi hukum. Betul Prof. Mahfud di titik tertentu. Abaikan ini. Di titik yang lain dikasih kesempatan pengadilan untuk membenahi putusan silap ini dengan banding itu tadi. Dan ini proses yang wajar saja terjadi kalau memang terjadi kesilapan seperti ini. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah hak orang dan hak orang banyak. Untuk teman-teman Partai Prima boleh memperjuangkan haknya tapi tidak boleh kemudian melantarkan orang banyak. Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Hak kita boleh diperjuangkan, tapi tidak boleh mengabaikan hak orang lain. Hak kita boleh diperjuangkan, tapi jangan mengabaikan hak orang lain. Bang Abalin, tanggapan Anda? Ini tadi makanya dari awal saya bilang, jadi kalau kita ikuti, sebetulnya Dato ini guru besar ini dalam bidang ilmu tata negara. Kalau sorry, saya tidak bermaksud untuk anu. Ini kan kearifan orang melihat perkara, kemudian tidak saja mengeritik, tidak saja menganut, tapi membuat jalan keluar. Maka dari tadi kan saya bilang, yang dituntut sekarang ini adalah bagaimana partai ini bisa ikut pemilu. Sekarang ada proses terkait dengan putusan pengadilan. Kemudian dia menuntut, dia menilai tentang institusi independen yang namanya KPU itu dalam melakukan kesalahan dan lain-lain sebagainya. Prosesnya ada di pengadilan. Pengawasannya ada DPR. Luar biasa tadi ini kan penjelasan Dato ini. Sebagai anak-anak tawalib itu kita mengerti lah kalau gaya-gaya penjelasan kayak begini. Jadi perkara ini sebetulnya tidak ada yang perlu dipusingin kita. Partai Umat kemarin sudah selesai. Iya. Ya kan? Coba itu tadi penjelasan Dato ini kan. Sahabat kawan abangku ini. Dia paham dalam ilmu hukum kan. Jadi kalau makanya dari awal saya bilang, bisa nggak ada perkara-perkara besar yang dianggap rumit, kemudian hiruk pikuk centang perenang seperti mau terbelah ini republik ini, kita persempit ini barang. Menjelaskan perkara ini dengan baik. Ini ada orang Prima di sini. Supaya masyarakat yang mendengarkan kita juga menjelaskan perkara ini terus terulang-ulang dalam pikiran, oh pemilu tunda ya, pemilu tunda. Nggak usah ente dengar itu cerita. Pemilu ini insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. KSP dan Istana Negara semua merujuk kepada apa yang dikemukakan oleh Presiden. Tidak ada satu orang pun boleh keluar dari apa yang dikemukakan oleh Presiden dan Wakil Presiden tentang komitmen Presiden Joko Widodo dan Wapres, komitmen pemerintah dalam memberikan sokongan penuh terhadap penyelenggaraan. Tapi diingatkan nggak menteri-menterinya Pak Jokowi? Udah. Ini udah kan 2022 ini perkara kita yang bicara dari tadi ini. Besok ini Ramadan baru loh ini, Ramadan yang baru lagi. Jangan ada sampai ini Ramadan lagi ya. Jangan. Ya, udah selesai itu masa presiden. Kalau ada batal-batal puasa segera diganti. Jangan masuk Ramadan yang baru. Udah kelar. Bang Rifki, tanggapannya? Ya, Komisi 2 sangat serius saya kira. Ya, bahwa Komisi 2 tentu tidak tunggalkan, kami terdiri dari 9 fraksi yang ada di dalamnya, tentu punya platform politik masing-masing. Tapi ingin saya katakan adalah bahwa platform besar Komisi 2 itu ingin menyelenggarakan pemilu sesuai dengan tahapan. Kita bahkan dulu pernah berdebat keras dengan Pak Mahfud, ketika Pak Mahfud misalnya menyampaikan usulan penyelenggaraan pungut hitung tanggal 22 Mei. Kita ingin di bulan Februari sebagaimana usulan KPU. Karena salah satu yang paling penting bagi kami kala itu adalah Ramadan tahun 2024 itu tidak boleh menjadi ajang kampanye. Karena dia bisa memecah belah bangsa dalam konteks pilpres terutama. Itu satu. Yang kedua, kami sangat serius menyiapkan berbagai macam anggaran. Kita tahu anggarannya naik 3 kali lipat, 76,5 triliun untuk KPU. Dan karena itu, karena anggarannya sudah kami berikan sangat besar melalui APBN, kami tentu menyayangkan kalau ada sisi-sisi yang tidak profesional yang dilakukan oleh KPU. Ya, dan ketidakprofesionalan itu kami membuka diri. Kami pernah menerima koalisi masyarakat sipil, Bang Peri, Bang Hadar Gumai, macam-macam dulu datang ke kami. Dan itu menjadi bahan bagi kami. Bagaimana proses pengawasan, Bang Ali Mukhtar Ngabalin punya pengalaman di DPR. Tidak semua proses pengawasan itu harus kami lakukan melalui rapat dengar pendapat yang terbuka. Dalam beberapa hal kami melakukan endorsement agar kemudian perbaikan-perbaikan itu
bisa dilakukan. Nah, yang terakhir yang ingin saya katakan terkait dengan hak keperdataan ya, Partai Prima. Saya kira kita meminta kepada KPU untuk segera memastikan banding dengan segala evidensi yang dia miliki. Agar nanti institusi peradilan banding, dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, itu putusannya bisa kita hormati semua. Apakah putusannya nanti memulihkan hak Partai Prima, atau misalnya sebaliknya gitu. Apapun itu, sepanjang itu dilakukan melalui satu proses peradilan yang terbuka, yang fair, dan saya mendorong ini, karena dalam hukum acara memungkinkan Pengadilan Tinggi itu untuk melakukan persidangan yang terbuka, kendati tidak lazim. Rata-rata peradilan banding itu Bang Ferry ya, itu rata-rata hanya periksa berkas. Tapi dalam konteks ini, saya kira, dalam konteks ini, agar ada kepercayaan publik yang kuat, saya mendorong agar kemudian Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung itu memerintahkan proses acaranya biar terbuka lah, biar kita semua tidak mengandung syakwa sangka, tidak mengandung syakwa sangka gitu publik. Dan itu penting bagi kami sebagai mitra kerja KPU agar KPU juga tidak selalu dibayang-bayangi narasi-narasi yang kurang positif gitu. Karena kalau narasi KPU-nya kurang positif, penyelenggaraan pemilunya nanti itu nanti kurang positif. Hasilnya kami yang terpilih nanti misalnya, insya Allah Bang Ali Muhtar ya, insya Allah kita terpilih, kita juga mengalami distrust. Dan kalau ada distrust terhadap institusi demokrasi, itu saya kira secara legal formal ketatanegaraan dia berjalan, tetapi dari sisi substansi demokrasi kita tidak mendapatkan marwah. Ini kan berbahaya. Kita berpartai, kita berparlemen itu ingin membangun marwah. Partai politik itu didirikan, salah satu prinsip dasarnya adalah pendidikan politik, ideologisasi politik. Dan karena itu kalau itu tidak tercapai, kita asal-asalan membangun institusi demokrasi ini, institusi kepresidenan, institusi DPRD provinsi, kabupaten, kota, bahkan kalau kita bicara November 2024 yang akan datang ada institusi kepala-kepala daerah. Kenapa saya ingin bicara itu? Karena bagaimana mungkin kita akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, wali kota secara serentak kalau pileknya bermasalah. Sementara pilek tahun 2024 itu adalah baseline untuk kami mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Kita mau kembali ke parlemen ini, Jaya. Ini abangmu ini mau jadi anggota DPR RI lagi dari Sulawesi Tengah. Ya itu tadi jangan ditunda berarti. Tidak ada tunda. Tapi nanti saya akan konfirmasi ke Uda Ferry seperti apa, karena harus transparansi benar terkait kami dengan mendorong itu dan kami berkoordinasi dengan Komisi 3 Iya. DPR RI dan Komisi 3 juga sudah menyatakan pendapat. Beberapa pimpinan Komisi 3 menyampaikan pernyataan itu bahwa mereka akan memanggil Komisi Yudisial, mereka akan mendorong agar proses bandingnya juga transparan dan terbuka. Karena begini Jaya, kami nggak pengen partai-partai yang existing yang sudah dipastikan menjadi peserta pemilu, bahkan sudah ada nomor urutnya. Kami dibilang adalah bagian dari skenario yang menzolimi Partai Prima. Nggak mau kita. Kita nih siap bersaing dan bersanding dengan Partai Prima. Nanti kita jeda bentar, terus Uda Ferry nanti akan tanggapin. Usai jeda nanti kita akan kembali, tetaplah bersama kami.